Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara online, untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga nanti kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan setia dalam segala situasi apapun yang kami alami. Tuhan sangat peduli akan kehidupan kami. Terima kasih atas pemberian Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk semua karya-karya yang sudah Tuhan tunjukkan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan tetap limpahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Malam hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di tempat ini, di GKT Gloria Cakra Negara, kami rindu untuk terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami terus rindu untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan, karena kami sungguh tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan ketenangan, hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kemenangan, karena Tuhanlah harapan kami satu-satunya dalam kehidupan kami semasa kami menapaki kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara silahkan mengikuti di rumah masing-masing di layar monitor Bapak Ibu. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama.
Dalam perlindungan Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang menjadi poin pembahasan kita pada malam hari ini dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana pujian ini berkumandang dari mulut Daud, bagaimana kalimat-kalimat yang memotivasi, yang menguatkan iman ini bisa keluar dari mulut Daud. Pada saat Daud mengucapkan kalimat ini, keadaan Daud bukan berada dalam situasi yang baik. Pada saat Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, Daud tidak berada dalam satu situasi yang enak. Tetapi Daud berada dalam satu situasi yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kegentaran, karena nyawanya terancam. Kita melihat sekilas konteks dari kitab Mazmur ini terdapat dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja Gat itu. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan lidahnya menjulur ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya kepada aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang pertama dalam Mazmur ini, di sini Raja Daud sedang menghadapi hari-hari yang berat dan mengakui tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Pemazmur tidak memiliki kekuatan lain selain iman yang hidup kepada Allah. Daud mengalami pemeliharaan Tuhan setiap hari sehingga dengan jujur dia memuji nama Tuhan dengan mulutnya di setiap waktu. Tuhan yang telah meluputkan Daud dari bahaya maut. Daud menyadari bahwa jika bukan Tuhan, bisa jadi ia sudah mati dilempar tombak oleh Saul. Kita juga dapat melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup Daud yang sudah dinyatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 11, 19 ayat 10. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika berada dalam situasi yang berat, dihantui ketakutan, pada umumnya manusia akan menjadi kalut, takut, dan frustasi. Banyak cara manusia menghadapi ketakutan dalam hidupnya, antara lain ada yang menggunakan obat penenang, ada yang bersembunyi
dan mengurung diri dari dunia luar. Ada yang berjaga-jaga sehingga waktu tidurnya terganggu, atau bahkan ada yang sangat sulit tidur sehingga minum obat tidur supaya bisa tidur. Ada juga yang mungkin melarikan diri dari tanggung jawab, dan yang memprihatinkan ialah ada yang mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan menggambarkan bagaimana rapuhnya pertahanan diri seseorang dalam menghadapi kekuatan lain yang datang dari luar dirinya sendiri. Ketakutan bisa menghilangkan semua harapan, bisa menghilangkan sukacita, bisa melumpuhkan semangat hidup, bisa melumpuhkan cita-cita kita. Terlebih di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, sangat manusiawi kalau kita berbicara tentang begitu banyak hal yang membuat kita takut, begitu banyak hal yang membuat kita khawatir, begitu banyak hal yang membuat kita mungkin mempertanyakan, apakah Tuhan peduli dengan hidup saya? Apakah Tuhan masih bekerja di masa sekarang ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika situasi seperti ini menghimpit kehidupan kita, ketika ketakutan, kegentaran, kekecewaan, kekhawatiran menghimpit kehidupan kita, mari kita belajar dalam kehidupan Daud, di mana pada masa hidupnya dia juga pernah mengalami situasi seperti ini. Poin pertama, apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya ketika dia mengalami ketakutan, mengalami himpitan dalam kehidupannya? Yang pertama, dia adalah mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Di sini pemazmur berkesimpulan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kehidupannya melewati hari-hari yang begitu berat. Diungkapkan dalam ayat yang ke-7 bahwa orang-orang tertindas, orang yang tertindas ini berseru. Siapakah yang dimaksud orang tertindas ini? Dia mengacu kepada dirinya sendiri. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ini adalah iman Daud yang hidup, yang berbicara kepada Tuhan, bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doanya. Dan hanya kepada Tuhan orang percaya mengalami sukacita. Juga ditegaskan kembali dalam ayat ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Daud, bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dalam perikop ini adalah satu lantunan syukur dan nyanyian pengajaran Daud yang mengajak kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan serta merasakan kedekatan dengan Tuhan. Pada sekalipun kita berada dalam masa-masa yang sulit, orang yang berlindung kepada Tuhan akan berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan, dikatakan dalam perikop ini. Dan orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kunci dari kehidupan beriman adalah mengandalkan Tuhan dan bukan pada situasi yang dialami oleh manusia. Kunci dari kehidupan beriman adalah mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa mencari Tuhan. Inilah iman yang berakar pada karakter Tuhan dan bukan pada situasi yang dialami oleh manusia. Inilah iman yang berlandas pada karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia peduli akan kehidupan kita. Iman yang menjadi perisai sehingga kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan di antara kesulitan yang kita alami. Imanlah yang memampukan kita bersyukur bahwa tujuan-tujuan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu baik dalam pandangan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, menjadi kebaikan bagi kita. Iman berarti mengasihi Tuhan lebih daripada hidup.
lebih daripada keluarga, dari pekerjaan, dari impian apapun dalam kehidupan kita. Biarlah dalam masa-masa sekarang ini ujian iman yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung dalam kehidupan seluruh umat percaya, ini kita boleh terus memohon kekuatan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, sehingga iman kita semakin teguh, iman kita semakin tangguh, kita semakin mengandalkan Tuhan, dan kita semakin teruji di hadapan Tuhan. Kasih kita semakin teruji, karakter kita semakin teruji di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam dia menghadapi situasi hidupnya adalah dia senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Daud semasa dalam kehidupannya dia begitu banyak mengungkapkan pujian-pujian, begitu banyak mengungkapkan akan campur tangan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan begitu baiknya Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan melepaskan dia dari mulut singa waktu dia menggembalakan kambing dombanya, dia mengingat kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya, dan hendaklah ini juga yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikannya sehingga tetap bisa memuji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya. Kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan dan berusaha untuk mengecap segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kata kecaplah di sini artinya merasakan. Kita merasakan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kata lihatlah di sini artinya kita memperhatikan dan merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Akhirnya Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan, ya dan amin, sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, janganlah hanya memandang kepada besarnya masalah, jangan memandang kepada pergumulan kita saat ini, badai kehidupan yang kita alami pada saat ini, badai krisis yang kita alami pada saat ini. Tetapi marilah kita memandang kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya terhadap kita, Tuhan yang tetap menopang kehidupan kita dengan kekuatannya. Marilah kita tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Demikianlah kata firman Tuhan dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari kita tetap melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tetap diteguhkan, iman kita tetap diperbaharui, kita tetap melihat, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan tetap
menerangkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, lebih sederhana lagi kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan ini berbuah dalam kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan iman kami secara khusus dalam melewati masa-masa sulit ini. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, iman kami tetap teruji, dan kasih kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah, pertolongan, kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dalam segala situasi, kita percaya bahwa selalu ada hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekalipun kita menjalani masa sulit ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan dan keluarga kita. Kita naikkan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan peduli akan kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa mencurahkan perhatian yang begitu besar. Tuhan senantiasa mencurahkan karya-karya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami belajar bahwa dalam setiap detik kehidupan kami adalah anugerah Tuhan. Setiap nafas kehidupan yang kami nikmati hingga saat ini adalah anugerah Tuhan semata. Ajar kami untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami dengan karya-karya yang begitu ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pribadi hingga saat ini. Terima kasih untuk usaha pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih untuk iman yang Tuhan pelihara, secara khusus iman kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah tetap terjaga, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, biarlah kasih kami tetap terjaga, tetap berkobar-kobar kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memanjatkan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Mari kita berdoa untuk kerohanian dan iman jemaat, secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kita. Tuhan tetap meneguhkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita tetap bertumbuh baik melalui doa-doa saat teduh kita dengan Tuhan, baik melalui ibadah secara online atau dengan cara apapun. Biarlah kita tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga iman kerohanian kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk pergumulan finansial dari setiap jemaat. Mungkin pada saat ini ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, namun kita percaya Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat. Biarlah Tuhan juga yang tetap menolong, Tuhan tetap yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini juga kami bersatu hati terus menyerahkan untuk pertumbuhan kerohanian jemaat Tuhan, secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara ini dan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Pada masa-masa sekarang ini Bapa, kami sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk itu ya Bapa, jangan biarkan kami lalai akan kehidupan kami, untuk kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong agar sebelum memulai seluruh aktivitas sepanjang hari, biarlah kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Biarlah kami datang menyembah Tuhan, datang mencari wajah Tuhan, datang merenungkan firman Tuhan, diisi, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan untuk kami menapaki hari-hari kami, sehingga kami memiliki hikmat untuk kami bagaimana menjalani kehidupan kami, bagaimana kami memutuskan segala sesuatu, bagaimana kami berbicara, bagaimana kami melangkah. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami tetap bertanya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, karena kami sungguh percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hari-hari kami penuh dengan sukacita, hari-hari kami penuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh rindu merasakan pertolongan Tuhan
dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi masa sulit, jangan biarkan kami mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak membangun, kalimat-kalimat yang tidak menjadi berkat. Tuhan tolong, Tuhan jaga, pelihara seluruh umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan secara khusus dalam hal finansial. Biarlah Tuhan terus yang campur tangan. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing jemaat Tuhan. Tuhan juga memberikan segala inspirasi, segala hal-hal karya-karya yang baru, cara-cara baru, teknik-teknik baru untuk mengembangkan usaha pekerjaan, terlebih menghadapi situasi pada saat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa daya kreativitas Tuhan sudah memberikan kepada semua umat-Mu dengan daya yang luar biasa, dan Tuhan memberikan kami pemikiran-pemikiran yang cemerlang bagaimana kami untuk mengembangkan usaha pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi bagaimana beratnya pun situasi, kami mampu untuk menghadapinya dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hal finansial, dalam hal komunikasi dalam keluarga, dalam hal pendidikan, dalam hal melanjutkan studi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami ini. Amin. Kita juga berdoa untuk Sekolah Kristen Aletheia. Secara khusus kita berdoa untuk SKA yang ada di Ampenan dan seluruh Sekolah Kristen Aletheia yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memelihara. Tuhan juga memberkati BPP yang menjadi badan pengelola sekolah ini. Tuhan tetap berikan hikmat, tetap berikan kekuatan, tetap berikan pertolongan yang berasal daripada Tuhan dalam mengelola sekolah ini. Berikan kerjasama yang baik. Kita juga berdoa untuk seluruh murid yang dipercayakan untuk dididik di Sekolah Kristen Aletheia. Biarlah Tuhan tetap bekerja melalui murid-murid sehingga mereka juga boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Mereka boleh dimenangkan. Orang yang secara khusus belum percaya, mereka dimenangkan, dan melalui hidup mereka juga ada jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Kristen Aletheia yang sudah Tuhan pelihara keberadaannya sampai saat ini. Kami sungguh percaya bahwa ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan kerjakan melalui Sekolah Kristen Aletheia, secara khusus yang ada di Ampenan dan seluruh Sekolah Kristen Aletheia yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus yang bekerja melalui Sekolah Kristen Aletheia ini, sehingga melalui pelayanan ini ada jiwa-jiwa baru yang terus dimenangkan kepada Tuhan. Murid-murid yang sudah diserahkan, dipercayakan untuk dididik, dibentuk di Sekolah Kristen Aletheia, Tuhan memberkati mereka semua, anugerahkan kecerdasan, kepintaran yang berasal daripada Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua guru-guru, Tuhan juga yang menolong, memberkati secara khusus untuk melaksanakan pembelajaran secara online pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka inspirasi untuk menyediakan bahan-bahan, materi-materi yang akan diajarkan. Tuhan juga memberkati setiap murid yang belajar mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan juga memberikan mereka inspirasi, memberikan mereka senantiasa pertolongan yang berasal daripada Tuhan, memberikan sukacita dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Berdoa juga untuk semua BPP, Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan dalam mengelola Sekolah Kristen Aletheia ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa doa syafaat kami ini. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang dengan setia dan siap sedia mengobati pasien COVID-19 ini, agar Tuhan menguatkan dan melindungi dan tidak terinfeksi dengan virus corona ini. Kiranya Tuhan terus yang menolong, menyembuhkan setiap pasien yang sudah terinfeksi hingga saat ini. Kita juga menyerahkan untuk pemerintahan Indonesia dalam segala daya upaya dalam menjaga dan mengusahakan kestabilan ekonomi. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan pemerintahan kita perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga terus menyerahkan untuk majelis, untuk hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang ada di gereja kita ini.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk seluruh para dokter, para tenaga medis yang dengan setia merawat setiap pasien yang sudah terinfeksi dengan virus corona ini ya Bapak. Kami menyadari bahwa tugas mereka begitu berat dan kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh yang Kudus. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan lindungi mereka sehingga tidak terinfeksi dengan virus corona ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh keluarga mereka. Biarlah Tuhan tetap yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi mereka semua. Tuhan berikan senantiasa sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh menteri-menteri. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati segala karya, segala daya, upaya yang mereka kerjakan untuk menolong bangsa dan negara kami ini dari keterpurukan, untuk melakukan kestabilan dari berbagai aspek. Biarlah Tuhan yang tetap menolong, memelihara mereka. Tuhan yang terus memberikan inspirasi yang berasal daripada Tuhan. Tuhan terus memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk semua majelis kami, untuk semua hamba-hambamu yang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani di gereja Ambur tempat ini. Berdoa untuk seluruh pengurus komisi, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap yang memberkati kami, berikan kami senantiasa hati yang tetap mengandalkan Tuhan, hati yang senantiasa memandang hanya kepada Tuhan saja dalam segala situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kami bergandengan tangan untuk saling bahu-membahu, tolong menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persiapan ibadah online yang kami laksanakan di gereja Ambur tempat ini, secara khusus untuk majelis Tuhan yang dengan setia, dengan sabar dan senantiasa memberikan begitu banyak, mencurahkan pengorbanan untuk hal ini. Biarlah Tuhan tetap yang memberikan sukacita yang berasal daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang tetap memberikan senantiasa sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memanjatkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.